Oke, apakah latar belakang penelitian tersebut? Latar belakang penelitian ini adalah adanya variasi kualitas nutrisi hijauan yang digunakan sebagai pakar dominansia, dipengaruhi oleh jenis tanaman, lingkungan tumbuh, dan kondisi budidaya. Variasi ini menyebabkan ketidaksesuaian antara kebutuhan nutrisi ternak dengan kualitas hijauan yang tersedia, sehingga performa ternak ruminansia bisa menurun. Selain itu, data tentang komposisi kimia, fermentasi rumen, kecernaan, dan emisi metana dari hijauan lokal masih terbatas, sehingga diperlukan evaluasi untuk meningkatkan efisiensi penyusun racun. Oke, apakah hipotesis dan tujuan penelitian? Hipotesis, terdapat perbedaan nyata antara hijauan dalam komposisi kimia, fermentasi rumen, pencernaan, dan emisi metana, serta leguminosa seperti Indigofera dan Lamtoro diduga memberikan respon fermentasi dan pencernaan lebih baik dibanding rumput. Tujuan penelitian untuk mengevaluasi 7 jenis hijauan, rumput, dan leguminosa berdasarkan komposisi kimia, pencernaan, fermentasi rumen in vitro, kecernaan IFD-MD, IFO-MD, emisi metana, sehingga dapat menentukan hijauan yang paling potensi sebagai pakan ruminansia. Oke, apa saja variabel yang diamati? Oke, variabel penelitian meliputi komposisi kimia hijauan. Itu ada PK, PO, PK, LK, SK, NDF, ADF, lignin, NDICP, ADICP. Fermentasi rumen ada pH, F, VA total, NH3. Kecernaan in vitro ada IFD-MD, IFO-MD. Periode gas metana, total gas dinamika gas kinetik, emisi CO2 sampai CH4. Mengapa rancangan tersebut dipilih? Apakah sesuai tujuan? Jelaskan. Rancangan penelitian menggunakan rancangan eksperimental in vitro deskriptif, di mana tiap jenis hijauan menjadi satu perlakuan tanpa ulangan. Alasan rancangan ini dipilih in vitro memudahkan pengamatan fermentasi rumen tanpa memerlukan ternak dalam jumlah besar, sesuai untuk membandingkan karakteristik fermentasi dan pencernaan antar hijau secara langsung. Deskriptif cocok karena penelitian bersifat evaluatif, bukan untuk pengujian statistik antar perlakuan. Apakah materi yang digunakan sesuai dengan rancangan? Jelaskan. Ya, tentu sesuai. Materi terdiri dari 7 jenis hijauan yang memang dijadikan perlakuan tunggal dalam rancangan eksperimen. Semua hijauan diproses dengan metode yang sama, dikeringkan, digiling, lalu difermentasi in vitro dengan cairan rumen sapi fistula. Metode pengolahan juga sesuai dengan standar, sehingga mendukung kualitas data penelitian. Bagaimana cara menguji hipotesis penelitian? Hipotesis diuji dengan membandingkan hasil antar hijauan pada komposisi kimia, FFA-NH3, pH, nilai IFD-MD, dan IFO-MD, produksi gas dan metana. Meskipun tanpa uji statistik, hipotesis dinilai melalui tren data dan perbedaan nilai. Contohnya itu, Indigofera terbukti memiliki pK tinggi senilai 20,39%. FFA tertinggi dan kecernaan tertinggi, sehingga mendukung hipotesis bahwa leguminosa unggul dibanding rumput yang lainnya. Terus, bagaimana kesimpulan penelitian? Coba jelaskan. Jadi kesimpulannya itu, setiap hijauan memiliki kualitas nutrisi dan fermentasi berbeda. Leguminosa, Gamal, Indigofera, Lamtoro memiliki pK lebih tinggi dibandingkan rumput lainnya. Indigofera memberikan performa yang terbaik, FFA tertinggi, NH3 tertinggi, IFMD dan IFOMD tertinggi, senilai 81,95% dan 81,56%. Mendadakan fermentabilitas dan kecernaan paling baik. Semua hijauan menghasilkan pH rumen normal dan emisi metana rendah, sehingga layak digunakan sebagai pakan ruminansia. Terus alasan kesimpulannya itu, kesimpulan diperoleh dari pola data pada tabel komposisi kimia serta hasil fermentasi dan kecernaan in vitro yang menunjukkan keunggulan leguminosa terutama Indigofera. Sekian, terima kasih.